Shalom, puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Mari kita memberikan waktu kita sejenak ya untuk kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap pribadi kita masing-masing ya. Jadi firman bukan untuk ke orang lain tapi untuk kita. Termasuk kepada saya yang sudah saya siapkan. Karena saya merasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Saya bagikan kepada saudara dalam perenungan saya ketika saya harus dirawat dalam kondisi sakit. Kalau tadi pagi saya menyampaikan pesan dari pengalaman orang Israel menghadapi Amalek. Ya, dengan tema menang atas segala pergumulan kita. Saku dengan prinsip kita harus memberikan yang pertama kesempatan Allah bekerja. Yang kedua kita harus bersinergi dengan Allah. Dengan kekuatan kita bergabung dengan Allah. Yang ketiga kita juga harus bersinergi dengan sesama. Sehingga kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar seorang tokoh sosok yang luar biasa. Nabi Allah yang luar biasa. Sehingga disinggung ya beliau ya tidak ada kuburannya. Beliau langsung diangkat oleh Tuhan. Yaitu Elia. Ya, dua sosok hamba Tuhan yang luar biasa di Alkitab. Henok dan Elia yang diangkat. Nah saudaraku, tema kita hari ini saat aku bergumul. Tema ini tema untuk kita semua. Bagaimana kita bersikap di saat-saat persoalan itu datang dalam hidup kita. Di saat penyakit, di saat keuangan mungkin, pekerjaan, studi. Ya, tugas-tugas akhir kita merasa terhambat. Tema ini sangat relevan untuk kita pikirkan bersama-sama di saat aku bergumul. Saya membacakan tidak semua ayat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Izinkan saya membaca 8 ayat saja. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, saudara dan saya, siapapun dia, siapapun itu. Kita punya potensi untuk apa? Untuk mengalami
dan juga merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh Nabi Elia waktu itu. Sehingga dia ingin mati. Cukup sampai di sini Tuhan. Elia habis-habisan melakukan apa yang terbaik untuk memulihkan negerinya dari penyembahan berhala, untuk supaya umat Israel menyembah kepada Allah yang sejati, tapi justru mereka lari kepada Allah yang lain, atau mereka menganut pandangan sinkritisme. Mereka menyembah kepada Allah, namun mereka juga menyembah kepada dewa-dewa. Elia sudah melakukan terbaik yang benar. Tetapi pada faktanya, kenyataannya, hasilnya di luar harapan, di luar perkiraannya. Kadang-kadang kita juga seperti itu kan, kita sudah berjuang, kita sudah punya hope, punya harapan bahwa ini pasti goal. Tetapi kita setelah kita berjuang mati-matian, kok di luar harapan kita, di luar perkiraan kita, dan kita bisa putus asa. Saudaraku, Elia berjuang, sekali lagi saya katakan, untuk menyadarkan bangsa Israel. Karena itu tugasnya dia sebagai hamba Allah, sebagai nabi Allah. Dia ingin menyelamatkan umat Israel, menyadarkan mereka dari perbuatan mereka yang salah. Mereka menyembah kepada Baal. Dengan memerangi sebanyak 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Akan tetapi ternyata justru hal itu membuat istri Raja Ahab, Ratu Isabel, ratu yang menyebalkan. Saudaraku, Ratu Israel pada waktu itu marah. Yang luar biasa. Seharusnya dia berterima kasih. Seharusnya Ratu Isabel berterima kasih kalau Nabi Elia melakukan restorasi, renewal, ada pembaruan di negerinya. Ada revival kebangunan rohani, tapi justru bukannya dia sadar, malah dia ngejar, balas dendam. Inilah dia masalah yang dihadapi oleh Elia. Kita sudah baca tadi, ya, setelah dia mendapatkan ancaman, ya, lalu dia lari dari masalahnya. Dan dia tidak berani kembali ke negerinya. Bahkan dia ingin mati saja. Sudah kita baca tadi ayat 3 dan 4. Lalu kemudian dia kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk melayani. Dia sudah putus harapan. Bahkan tidak lagi ada semangat untuk makan pun kalau tidak disuruh oleh malaikat Tuhan. Dia tidak makan. Biasa orang putus asa seperti itu. Untuk makan sudah tidak bergairah. Dan cuma satu dalam pikirannya, mati, finish. Itu saja. Yang ketiga, Elia merasa sendirian. Tadi kita tidak baca, tapi ada satu bagian ayat sudah menyinggung dia sendiri. Dalam ayat 10-14, dia merasa sendirian. Sesungguhnya dia tidak sendirian. Ada Allah. Ya, sehingga dia merasa tidak lagi ada jalan keluar, tidak lagi ada penolong. Dia sendirian. Berkali-kali diulang kata dia sendiri. Aku sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar hari ini, sore hari ini. Di saat kita bergumul, ada kata kunci yang saya ingin bagikan kepada saudara. Di saat pergumulan itu ada apa yang Tuhan minta kepada kita. Satu kata saja, percaya. Ya. Atau mempercayakan Tuhan, trust. Kita belajar untuk mempercayakan. Ada 3 hal yang perlu kita miliki, prinsip ini sangat menentukan. Bagaimana arah hidup kita ke depan. Meskipun kita tidak luput dari pergumulan, kita diminta untuk percaya. Percaya dalam hal apa saja. Dari kasus Elia kita belajar yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan Anda dan saya. Intinya adalah esensinya Tuhan lebih besar dari tantangan kita. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari masalah TA, skripsi atau tesis atau disertasi kita. Dia lebih besar. Jadi ketika Elia diancam oleh Ratu Isabel,
dalam 24 jam kalau aku tidak menghilangkan nyawa Elia. Mungkin dikatakan gitu, bukanlah aku. Artinya Pak, Isabel membuktikan bahwa dia akan mampu membunuh Elia. Karena dia penguasa. Sehingga Elia takut dan Elia putus asa. Dalam ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia. Lalu dia lari. Dalam ayat 4, dia ingin mati. Kenapa dia takut dan putus asa? Karena dia menyadari kematiannya sudah ada di depan mata. Dia sudah tidak ingat lagi bagaimana janji Allah yang ada dalam bayangannya, ketakutan dengan ancaman Ratu Isabel. Padahal kalau kita meneliti dengan baik konteks ayat-ayat sebelumnya, bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Allah yang luar biasa atas hidup Elia, atas pelayanan ministry yang Tuhan percayakan kepada dia. Sebagai contoh, Allah menyampaikan pesan untuk dia sampaikan pada Ahab. Akan terjadi paceklik dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ini sebuah keberanian menghadapi penguasa, raja. Tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dia sampaikan itu. Tapi kemudian dia sampaikan dalam pasal 16, setelah dia perang mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia katakan, raja cepat kembali, akan datang hujan besar. Lalu dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, Elia orang yang biasa saja, manusia, bukan manusia yang luar biasa, sama dengan saudara dan saya. Tapi dia punya iman. Dia katakan tidak ada hujan. Kemudian dikatakan ada hujan. Itulah pekerjaan Tuhan lewat Elia. Ketika dia berkata pada Ahab akan terjadi masa krisis dan tidak ada hujan. Tuhan perintahkan kepada Elia. Elia nurut pergi ke sungai Kerit. Dan dia menikmati air sungai Kerit dan diberikan makan oleh burung gagak. Itu keajaiban Tuhan. Bagaimana Providentia Dei, pemeliharaan Allah berlaku dalam kehidupan Elia. Dia terus diberikan makan oleh burung gagak. Sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi Tuhan pakai burung gagak. Yang menarik dalam pasal 17 ayat 8 dan 9. Tuhan suruh dia pergi ke Sidon, ke Sarpat. Dia bertemu dengan seorang janda, dengan seorang anak. Mereka juga sedang mengalami krisis kelaparan. Makanan mereka terbatas hanya untuk dimakan sekali. Tapi Tuhan suruh dia pergi kepada janda tersebut. Dan dia menikmati berkat makanan dari seorang yang sebenarnya tidak layak untuk membantu dia. Tapi karena Tuhan perintahkan. Dan akhirnya janda Sarpat diberkati luar biasa. Kemudian kita sudah baca tadi ketika dia lari dari Isabel. Tuhan datang, malaikat Tuhan. Di sini Yesus berteopani. Yesus sudah ada di zaman PL. Ya, jangan kita punya bayangan Yesus di saat Natal. Dia Natal itu datang menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Ya. Nah saudaraku, dia datang dalam rupa malaikat memberikan makanan di saat dia frustasi kecewa. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan dengan caranya yang luar biasa menyatakan kuasanya kepada Elia. Lalu kemudian anak janda Sarpat sakit keras dan mati. Lalu Elia memulihkan. Mendoakan dengan cara yang unik juga. Jangan dicoba-coba ya. Kalau Tuhan dia menindih tubuh anak tersebut. Dan anak tersebut bangkit dan hidup dalam pasal 17 ayat 17 dan 23. Yang menarik dalam pasal 18. Ini sebuah pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Dia menantang pejabat tinggi raja. Untuk mengumpulkan semua rakyat. Dan nabi-nabi Baal, anak buah dari Ratu Isabel dan Raja Ahab. Dikumpulkan semua. Lalu Ahab menantang, kita dirikan 2 mezbah. Dan siapkan
lembu jantan, 2 ekor jantan, saya 1 ekor disajikan dalam sajian. Terjadi istilahnya konfrontasi, peperangan secara rohani waktu itu. Yang menarik Elia, dia minta disiram air semuanya. Buktikan bahwa Tuhan itu ada dalam keyakinanmu. Saudaraku, 450 Nabi Baal menunggu mujizat, api tidak menyambar mesbah mereka. Sampai terus dikompori, disemangati oleh Elia, terus sampai api. Sampai mereka torekan badan mereka, melukai badan mereka, sampai mereka kesurupan. Tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika Elia mengatakan, tunjukkan ya Allah, engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Engkau adalah Allah yang sejati, api menyambar. Dan yang paling menarik, itu pelayanan yang luar biasa. Karena jangan tiru ya. Ya, Elia membunuh semua Nabi Baal 450. Memang ini kalau kita bicara yang konteks sekarang konteksnya anugerah, bukan hukum. Dulu diizinkan, karena Allah itu kudus, harus membunuh yang berdosa. Kayak tadi pagi, Amalek pun tidak boleh diberikan hidup. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita lihat di sini? Dia bisa minta hujan tidak turun. Dia bisa minta hujan turun. Dalam krisis kelaparan, orang kelaparan dia diberikan makan. Dalam keadaan frustasi pun diberikan makan. Orang yang sudah mati pun dia bangkitkan. Bahkan dia menantang 450 Nabi Baal. Dia mampu mengalahkan. Elia bukan apa-apa. Tapi Allah yang lebih besar dari pergumulannya menyatakan kuasanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba membandingkan Raja Yosafat dalam 2 Taware pasal 20. Waktu itu koalisi Moab, Amon, dan sepasukan Meunim mengepung kerajaan Yehuda. Yehuda tidak punya cukup kekuatan dan kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Namun yang menarik, yang tersisa hanya dalam pikiran mereka adalah Allah. Tetapi Yosafat dan seluruh tentara, prajurit dan rakyat yang melihatnya, Allah yang ada dalam pikiran mereka, satu-satunya andalan mereka, sebagai sumber harapan, bukan keputusasaan. Sehingga dalam 2 Taware pasal 20 ayat 12 dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Lalu dalam pasal 20 ayat 15, lewat hamba Allah, Allah berbicara kepada Yosafat dan seluruh rakyat Israel. Janganlah kamu takut, janganlah kamu terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kita belajar hari ini. Walaupun kita sering tidak setia, tetapi Tuhan itu setia memelihara kita. Seberat apapun masalah yang kita alami, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua itu. Karena jangan bertindak seperti Elia. Kita bisa takut, kita bisa kecewa, kita bisa marah karena pergumulan kita hadapi. Namun satu hal, bisa jadi semuanya hilang, tidak ada. Namun jangan sampai Allah digeserkan dalam pikiran hati saudara. Biar saudara berkata, meskipun kami tidak berdaya, tapi mata kami tetap tertuju kepada Engkau. Pernyataan ini adalah pernyataan yang perlu kita buktikan di saat kita bergumul. Di saat kita dibatasi oleh keadaan kita. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan saudara dan saya. Kalau saudara yakin itu, saudara akan percaya diri. Orang lain bisa stres, bingung saudara, walaupun saudara punya alas untuk kecewa.
Itu yang saya rasakan ketika saya sakit. Iya ya, saya ini komorbid, diizinkan mengalami sakit. Tidak ada perasaan takut. Ya, belajar mempercayakan semua hal yang menjadi kekurangan saya. Karena Dia Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Saya selalu ingat tukang jam itu ilustrasi yang gak bisa saya lupakan. Tukang jam sudah saatnya dia makan, dia tidak makan-makan, istrinya ngomel, "Pak, ayo makan, Pak." Ketika dia cuci tangan, dia teriak, dia panggil istrinya, jempolnya bengkak, tangannya bengkak, besar. Dia juga heran, sehingga dia menjerit panggil istrinya. Istrinya ketika mendengarkan jeritan, lari juga terburu-buru melihat suaminya, tangan suaminya. "Pak, nggak ada apa-apa. Kenapa besar bengkak? Kacamata pembesarnya belum dicopot." Tukang jam itu biasa nempel kacamata di kelopak matanya. Saudaraku, seringkali kita juga begitu. Dua sales yang diminta untuk survei lapangan ke Afrika. Sales dari pabrik sepatu. Mereka disuruh memasarkan sepatu. Dari hasil survei mereka, tidak mungkinlah orang-orang Afrika ini menggunakan sepatu karena mereka hanya dengan menggunakan kaki telanjang, tidak ada sepatu. Lalu yang satunya ini berkata pada bagian marketingnya, pabrik di sini tidak menggunakan sepatu. Tetapi temannya yang satu, dia optimis. Kirim 10 kontainer ke Afrika. Dan dia berhasil. Cara pandang saudara akan menentukan keberhasilan saudara. Kalau saudara yang saudara pikirkan masalahku besar, masalahku sulit, ya sudah, jadilah seperti apa yang Anda katakan. Mari hari kita belajar. Sesulit apapun masalah saudara, ingat Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah saudara. Amin. Sesulit apapun saudara mencari jodoh, percayakanlah kepada Tuhan. Kalau saudara dikehendaki untuk menikah, selalu ada jalan. Sesulit apapun saudara bergumul untuk mengerjakan TA saudara, percayalah Tuhan ada di balik segala kesulitan saudara. Dia lebih besar dari masalah saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi saudara dan saya. Jadi ketika kita punya alasan kecewa, kita marah, kita protes, kita gagal, kita mungkin panik. Dengarkan, Tuhan memegang kendali atas situasi saudara. Di tengah-tengah keletihan fisik, Elia memang nampaknya tidak membayangkan bahwa Tuhan itu peduli pada kondisi fisiknya. Elia tidak melihat jalan keluar dari kelelahan yang begitu besar. Bayangkan menghadapi konfrontasi yang betul luar biasa dengan Nabi Baal 450. Ketegangan untuk membuktikan Allah itu ada. Itu gak gampang, melelahkan fisik dan psikisnya. Ditambah lagi dengan ancaman Ratu Isabel. Sehingga Elia tidak melihat jalan keluar dari kelelahan yang begitu besar yang tengah menderanya. Sehingga hanya ada satu jalan keluar. Ayat 4, cukup sampai di situ saja perjalanan hidupnya. Lebih baik aku mati saja. Kerap kali kita seperti itu. Mati, selesai. Saudaraku, jangan ada dalam pikiran kita ingin mati. Ya, kalau memang Tuhan kehendaki kita mati, kita jangan pernah ingin mati. Hidup, saya pun masih ingin panjang umur supaya saya bisa berkarya. Saudaraku, Elia butuh makan, Elia butuh tidur. Luar biasa, Tuhan menjumpai dia, Tuhan datang, menepuk bahunya, memberikan makanan, memulihkan energinya, sebelum mengutusnya kembali. Membuktikan bahwa Tuhan pegang kendali. Elia, aku berikan tugas pada kamu. Kalau kita melihat dalam pasal 19 ayat yang ke-15. Dia diminta pergi ke Damsik untuk mengurapi. Ya, Raja Hazael menjadi raja atas Aram.
Dan dia juga dalam ayat yang ke-16, dia melayani mengurapi Yehu. Ya. Lalu juga memuridkan Elisa yang melanjutkan estafet kepemimpinan dia sebagai hamba Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan pegang kendali. Saudaraku, kadang-kadang kita menyempitkan pola pikir kita tentang Allah. Mari kita belajar hari ini. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Seringkali kita batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita mencoba memasukkan Tuhan dalam kotak-kotak pikiran kita. Kita ingin mengatur Tuhan seperti itu. Siapa Tuhan? Salah satu atribut yang dapat kita lihat dari karyanya, Tuhan itu adalah pencipta. Penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes, murid yang dikasih oleh Tuhan, menulis. Dia menjelaskan bagaimana keilahian Yesus yang disebut dengan Logos. Bahwa Logos itu sudah ada sebelum semua ada, karena dia adalah pencipta. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 2 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Logos, yaitu Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kita melihat bahwa Yesus adalah pencipta kita. Jika dia adalah pencipta kita, dengarkan. Jikalau Yesus adalah pencipta kita, tentunya Yesus bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Lebih-lebih dia datang untuk menebus dosa kita. Begitu berharganya saudara dan saya. Ya, pencipta. Tahu apa harus dikerjakan ketika ciptaannya rusak. Itulah Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa, aku tidak berharga. Seperti Elia tadi katakan. Dalam ayat 4 sungguh menarik, saya baca ulang. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik. Seringkali orang putus asa. Memang aku jelek, aku manusia celaka, aku dikutuki. Ubah cara pandang kita. Saudara berharga. Saudara sangat spesial di hadapan Allah. Katakan kiri kanan walaupun pakai masker. You are very special. Engkau sangat istimewa. Orang boleh melecehkan engkau menjadi orang gagal. Tapi di mata Tuhan, ingat. Tuhan pegang kendali atas situasi Anda. Kalau hari ini Anda merasa bingung, putus asa, dengarkan. Dia ada dalam situasi Anda. Dia akan mengendalikan, tinggal bagaimana saudara menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan selalu siap sedia menolong siapa saja. Amin. Amin. Tuhan selalu siap sedia menolong siapa saja. Amin. Ini menjadi keyakinan kita. Kalau kita percaya bahwa dia pegang kendali atas situasi kehidupan kita. Kita yakin dia sang pencipta. Dia siap sedia menolong kita. Siapa yang mau ditolong? Saya katakan tadi Tuhan selalu siap sedia menolong siapa saja. Siapa saja bukan orang sembarangan. Siapa saja artinya yang mau datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mau datang pada Tuhan, dia biarkan saudara. Orang Jawa bilang sekarapmu, semaumu. Tapi ketika kita merasa Tuhan pegang kendali atas situasi kita. Kita, Tuhan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tidak berdaya. Ya, di situ kita belajar menyerahkan. Pertanyaan penting sewaktu kita berada dalam satu pergumulan adalah siapa yang kita datangi. Jangan contohi kejelekan saya sebelum saya bertobat. Ketika saya kejepit, kepepet, saya datangi paranormal untuk saya belajar. Saya belajar berdukun, saya sampai di tubuh saya pasang macam-macam jarum di tubuh-tubuh saya supaya saya menjadi sakti mandraguna. Jangan teladani itu. Sekali lagi saya katakan pertanyaan pentingnya sewaktu kita berada dalam satu pergumulan adalah siapa yang kita datangi. Ketika Anda ada uang, cari orang kaya mungkin. Ketika kita lemah, cari orang kuat. Adakah
Kita punya kesadaran dia siap menolong kita. Ketika ada pergumulan, kita pakai lutut. Sebagai anak Musa tadi pagi, angkat tangan, membuktikan penyerahan diri. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan menolong kita. Belajar saudara. Di sini sebagian besar banyak mahasiswa. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Saya pendeta, saya melewati sampai strata 3, doktor dalam bidang teologi. Saya merasakan pergumulan yang berat ketika harus menyelesaikan penelitian disertasi saya. Karena dipersulit begitu hebatnya. Ya. Saya cukup panik, konsultan saya sedang pergi ke Sydney. Karena saya harus meneliti 164 pendeta tentang pemahaman teologi misi mereka. Dan bagaimana pengaruh teologi misi mereka dalam penginjilan. Saudaraku, ini sebuah pergumulan yang berat. Sehingga saya seringkali tidur hanya 3 jam setiap hari. Di samping harus mengerjakan dan harus berdoa. Sampai Pak Agus ini ada di sini ikut membantu mengerjakan tugas-tugas presentasi. Walaupun saya sempurnakan. Saudaraku, kita belajar hari ini. Tergantung siapa yang engkau datangi. Adakah engkau datangi Tuhan? Satu hal yang kadang tidak kita sadari ketika pergumulan itu datang menghampiri. Adalah kita menjadi apa? Ini yang seringkali terjadi. Tergesa-gesa dalam menyimpulkan segala sesuatu. Hati-hati. Ketika kita terjepit, kita mulai terburu-buru, tergesa-gesa menyimpulkannya. Hati-hati itu. Lalu kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik sebagaimana Asaf. Di mana keadilanmu? Sementara orang-orang fasik diberkati, diberikan tubuh yang sehat. Sementara saya yang sudah mengikut engkau, kenapa dibiarkan menderita seperti ini? Kita terburu-buru menyimpulkan. Hati-hati, kesimpulan yang salah bisa berujung masalah semakin bermasalah. Saudaraku, ingat, dia memegang kendali atas situasi hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dan saya sendiri. Percaya, dengarkan, percaya bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Kedua, percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi hidup kita. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Anda tidak pernah sendiri. Teman bisa meninggalkan saudara, tapi Tuhan tidak. Ingat, pendiaman Roh Allah dalam konsep perjanjian baru itu bersifat permanen. Tinggal tergantung bagaimana saudara melibatkan Tuhan. Di zaman perjanjian lama memang Allah meninggalkan ketika orang-orang diurapi bermasalah ditinggal pergi. Daud ditinggal pergi, Saul tinggal pergi. Dalam perjanjian baru tidak. Perhatikan kembali kepada Elia. Kalau saya amati, Tuhan tidak pernah membiarkan Elia sendiri. Ya, luar biasa pengalaman Elia. Tuhan hadir pada saat dia berkonfrontasi dengan nabi-nabi Baal. Tuhan hadir pada saat dia lelah dan putus asa. Ketika terjadi paceklik, Tuhan memberikan dia makan. Tuhan hadir pada saat dia merasa sendiri juga. Tuhan selalu berbicara pada Elia. Kalau kita melihat dalam pasal 19 ayat 9, ayat 11, ayat 13, 15. Tuhan selalu bicara. Berarti Tuhan ada bersama dengan dia. Saudaraku, di janji penyertaan Tuhan itu bukan hanya ada kepada Elia saja. Pegang Yakobus. Elia manusia biasa saja, bukan luar biasa. Jadi sama seperti kita. Saudaraku, yang membedakan adalah dia disertai oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b. Ya. Kita sekali-kali tidak akan dibiarkan seorang diri. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Itu kutipan dari Yosua pasal 1. Di mana ketika Yosua begitu galau, dia tidak siap menjadi pengganti Musa. Dan Tuhan meneguhkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Dalam Yohanes 14 ayat 16, 17, murid-murid pada waktu itu gelisah. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam Yohanes 14 ayat 16, 17, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membuat engkau menjadi yatim piatu. Aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus, Roh Penolong, Parakletos, mendampingi engkau. Itulah hati Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20b, dalam mandat amanat agung, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan terus berlaku. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa masalah tidak akan ada dalam hidup kita. Selalu ada masalah. Nanti kalau kita sudah bersama dengan Tuhan di sorga, tidak lagi ada masalah, tidak lagi ada air mata. Selama kita hidup menggunakan daging ini, enggak luput dari masalah. Tapi dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa, continue. Terus menerus. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, kalau kita menyadari Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita, datangilah dia dong. Tuhan ngomong, ajak ngomong. Kayak tadi pagi saya bagikan seorang penjual tempe dari Karangayu, Kendal. Dia kaget tempe yang dia mau jual mentah. Dia berdoa supaya ada mujizat. Dia bawa ke pasar sambil dia berdoa, Tuhan berikan tempe ini bisa matang sehingga bisa dijual. Dia buka daun yang membungkus tempe tetap dalam bentuk kedelai. Belum ada reaksi kimia putih-putih yang dari ragi itu, tidak ada. Dia berdoa sambil dia menangis. Tiba-tiba seorang ibu separuh baya menepuk bahunya. Saya sedang mencari tempe. Dari tadi saya cari, saya tidak bertemu dengan tempe yang belum jadi. Ibu ini dengar. Ibu membutuhkan tempe yang belum jadi. Dia berdoa, Tuhan jangan bikin tempe ini matang. Karena ibu ini sedang mencari tempe yang belum jadi. Lalu dia buka dengan tegang. Karena dia sudah minta tempe ini bisa jadi, bisa dijual. Karena untuk beli kedelai pun dia nggak bisa. Karena hidupnya hanya dari penjualan satu hari itu. Lalu apa yang terjadi? Buka. Dia senang tempenya nggak jadi. Ibu ini yang mau membeli tanya, berapa duit? 50.000, kalau kemahalan bisa dikurangi. Dia kaget. Ya, ibu ini tanya, kalau biasanya dijual berapa? Kalau sebanyak ini, 200.000. Lalu ibu ini menjelaskan, kenapa saya membutuhkan tempe yang belum jadi? Karena besok saya akan pergi ke Seoul, ke Korea Selatan. Anak saya membutuhkan tempe yang asli dari Indonesia. Ibu ini saking senangnya yang membelinya, ditambah 100.000 dapat 300.000. Kadang-kadang kita berdoa, kita tahu bahwa dia menyertai kita. Yang kita minta kok tidak dijawab, dengarkan. Yang kita minta tidak dijawab, dengarkan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memperhatikan. Kadang-kadang penundaan itu adalah satu sarana yang ingin Tuhan pakai untuk menyatakan maksudnya. Belajar peka, belajarlah untuk membuka hati untuk suara Tuhan berbicara kepada kita. Untuk memberikan peneguhan. Jangan sekedar pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang kita andalkan melulu. Biarlah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kita serahkan. Biar Allah yang ambil alih, yang terbaik sebagai anak ibu ini. Dia merasa dia rugi hari itu. Tapi di luar apa yang dia pikirkan. Justru tempe yang belum jadi ini justru memberkati dia 300.000. Saudara, penyertaan Tuhan untuk menghibur kita melalui kuasa Roh Kudus. Penyertaannya untuk memberi daya tahan bagi kita
agar dapat menanggung setiap masalah hidup kita. Penyertaannya untuk memberikan mujizat bagi kita. Dalam perspektif ini, masalah menjadi awal terjadinya mujizat. Karena itu jangan alergi dengan masalah, jangan alergi dengan pergumulan. Saya tidak mengajar untuk mencari-cari masalah, tapi kalau diizinkan itu terjadi, jangan merasa alergi. Belajar untuk peka. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki lewat masalah ini. Berikan kepekaan kepadaku supaya aku tahu keputusan apa yang aku ambil. Sehingga saya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mujizat tidak akan pernah terjadi bila tidak ada masalah. Ya, masalah seringkali Tuhan pakai menjadi batu lompatan untuk kita berpijak. Melompat, berpijak, melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ke depan. Saudaraku yang saya kasih, bila kita ada dalam masalah, ingatlah bahwa mujizat akan terjadi. Masalah adalah pendahuluan dari berkat. Pendahuluan, itulah awal berkat. Karena itu belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau Engkau izinkan ini. Berikan kepekaan kepadaku agar aku tahu apa yang Kau inginkan di balik masalah ini. Bertahanlah dan nantikanlah Tuhan. Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Amin. Teman saudara bisa mengecewakan. Orang tua saudara bisa mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, marilah kita berefleksi sejenak untuk merenungkan, berdiam diri sejenak sore hari ini. Kita belajar mengoreksi kembali hati kita, pikiran kita, pandangan penglihatan kita. Sebenarnya bukan masalah kecil atau besar yang seringkali membuat kita jatuh, kita gagal. Tetapi cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita menghadapi masalah yang kurang tepat. Itu perspektif. Kalau kita tadi saya dipoto oleh Ellen untuk flyer, ya. Jadi ketika kamera diarahkan, kalau ingin mengambil satu objek, diarahkan ke objek. Misal saya ingin mengambil foto Pak Adril, saya tidak akan mungkin mengarahkan kamera saya kepada Pak Utuh yang ada di belakang. Saya akan arahkan kamera di cara memandang kita, cara menghadapinya. Masalah yang kecil dapat membuat kita gagal apabila kita hanya fokus kepada masalah itu. Dan cenderung membesar-besarkan masalah yang tadinya kecil itu. Apalagi kalau masalahnya memang sudah besar dan berat. Tambah gede. Beban yang begitu berat menindih. Saudara, dalam rutinitas hidup sediakan waktu untuk menenangkan hati, berdiam diri, dan belajar untuk mengenal Tuhan. Kenalilah Tuhan. Sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau. Saat aku bergumul, aku percaya bahwa Engkau Tuhan jauh lebih besar dari pergumulanku. Saat aku bergumul, aku percaya bahwa Engkau Tuhan mengendalikan situasi hidupku. Saat aku bergumul, aku percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Engkau bersama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.